Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam sahabat Eurostar Gallery. Kali ini kita mau review singkat Mercedes-Benz C212 E250 2012 AMG Package. Nah, untuk yang 2012 ini sendiri dia beda sama yang 2010 sama yang 2011, karena yang 2012 ke atas rata-rata 7G sama velgnya beda AMG-nya. Biasanya kalau AMG Package di tahun 2011-an dia fog lampnya masih bentuk yang L. Nah, sama velgnya juga masih yang 18. Kalau yang 2012 dia udah yang ring 19 bawaan pabriknya. Terus perbedaannya sih agak sedikit, nggak terlalu banyak, tapi lumayan. Dari segi body cuma beda tadi di fog lamp sama di velg aja untuk AMG Package yang C212. Tapi kalau dari segi interior dia sedikit berbeda di bagian setir sama speedometer. Nanti akan kita lihat di bagian setir dan speedometer ya. Sekarang kita lihat dulu di bagian bodi luar ya. Untuk kondisi yang ini, yang coupe ini yang 2012 termasuk masih 95% original catnya, masih rata-rata original semua, termasuk ban serepnya pun juga belum turun. Untuk dari tampilan belakang dia sedikit berbeda sama yang 2011. Kalau yang 2012 dia sudah trapesium nih, dua knalpotnya. Kalau yang 2011 ke bawah dia masih yang bulat oval dan cuma satu biji dua knalpotnya teman-teman. Di bagian belakang juga ada sensor parking, nih ada 4 teman-teman. Lampunya LED. Sekarang di bodi bagian sebelah kanan juga masih mulus banget, masih original cat. Ada nuansa chrome di sininya, sini juga kayak gitu ada nuansa chrome, sama di sini juga ada chrome. Panoramic roof dia, ada antena di belakangnya. Spionnya juga bisa retract. Di sini ada emblem AMG Edition. Nah, ini tampak bagian sebelah kanan. Nah, di bagian depannya lampunya udah HID. Sama kalau kita lagi nikung sebelah kanan dia nyala bola lama sebelah nih, sebelah sini nih, supaya gunanya kalau kita pas lagi belok dia lebih kelihatan jelas kalau waktu malam-malam. Dia akan nyala di sebelah sini. Kalau kita belokin ke kiri dia akan nyala tambah lampu sebelah sini nih. Ini ada jet washer, sensor parking ada 6 titik. Lampu DLR-nya lurus nih, model yang 2012 emang seperti ini. Sekarang kita mau cobain mesin. Nah, untuk mobil yang 2012 AMG Package ini perbedaan sama yang 2011, selain setir tadi, bodi-bodi yang udah kita lihat, perbedaan juga di speedometer teman-teman. Speedometernya udah berwarna, karena yang 2011 ke bawah yang masih 5G dia ininya masih hitam putih gitu, belum berwarna seperti ini. Nah, ini udah berwarna. Ini karena mobil ini build up dia ininya miles teman-teman, kilometer speednya nih, angkanya sampai 160 tuh miles. Tapi kilometer mobil ini aslinya 35.000 teman-teman, masih cukup sedikit. Ada tambahan emboss kayak gini juga, bukan emboss, apa namanya, tambahan peneng AMG seperti ini. Terus untuk yang di tipe yang mobil yang build up yang kita milikin ini juga udah ada heater teman-teman. Ini ada pengaturannya. Kalau yang 3 ini dia sangat panas, ini sedang, yang ini cukup nggak terlalu panas. Dia kanan kiri ada pengaturan heaternya, masih berfungsi dengan baik juga. Di sini juga ada
sensor parking on off, ada sensor parking. Nih di sini sensor parking yang depan, yang ini buat ngelihat bagian belakang. Nah, dia juga dilengkapin sama eco. Jadi kalau kita pakai eco ini, tarikan agak sedikit slow gitu, gasnya agak sedikit berat, tapi dia cukup untuk meringankan BBM, jadi agak irit. Kalau kita untuk bawa-bawa santai, kalau yang ini untuk sport mode. Kalau kita pakai sport mode, lumayan responsif, agak sedikit kencang tarikan gasnya teman-teman. Jadi lebih enteng gasnya, tapi bensinnya agak sedikit lebih boros. Fitur-fitur lain di sini untuk AC, sama kayak hal-halnya Ecup 212 biasa. Di sini ada buat lighter, ada laci kecil, di sini ada cup holder, di sini ada console box juga. Di kanan kiri ada ortoped. Nih, mobil ini juga kondisinya, kunci serepnya ada, manual buka komplit, faktur-faktur, form C-nya, segala macamnya ada teman-teman. Nah, untuk audionya sendiri, mobil ini TV-nya udah diaktifin teman-teman. Jadi ini mobil sudah ada tuner TV-nya nih. Mari kita coba. Nah, itu teman-teman. Sudah ada, bisa nonton TV channel-channel lokal teman-teman. Fitur-fitur lain di sini di bagian setirnya ini buat telepon, ngangkat telepon Bluetooth, ini buat volume, sini buat pengaturan di sebelah sini di speedometer teman-teman. Bagian dua trigger sebelah kiri juga ada electric seat dilengkapi sama memory seat. Terus dia panoramic roof nih, panoramik. Ini ada kray-nya tutup sama bukanya masih berjalan dengan baik. Kray, terus dia model panoramiknya ada dua mode gitu. Dia bisa ngetilt kayak gini, ngetilt, sama dia bisa nge-slide-nya keluar ke atas. Dan dia ada windshield ya sebelah sini, ada windshield. Nah, untuk di spion tengahnya dia udah ada auto dimmer tuh. Jadi kalau misalnya di belakang ada yang ada yang terlalu terang, orang pasang lampu, di spion tengahnya ini akan meredupkan sendiri, jadi nggak terlalu silau kita teman-teman. Untuk sun visornya sendiri dia ada kacanya dua-duanya dan ada lampunya masih hidup semuanya. Kita nyambung ke audionya, speakernya dia semuanya udah Harman Kardon. Kalau untuk tipe yang E250 2012 ini rata-rata udah Harman Kardon semuanya, tuh ada tulisannya Harman Kardon, jadi suaranya sudah enak banget teman-teman. Fitur lainnya di bagian dekat blower AC, di sini ada untuk hazard, di sini ada buat cruise control. Nah, di sini tombol di setir ini ada buat ganti gigi nih, jadi model kayak mobil-mobil Ferrari gitu, ganti gigi. Di sini ini buat naikin, ini buat turunin gigi ini, triptoniknya. Di sini ada telescopic steering buat pengaturan setirnya, bisa maju mundur, naik turun. Di sini ada tombol seat belt, kalau kita pencet nih seat beltnya dia akan maju sendiri, jadi kita nggak perlu buka tutup pintu biar kita memasang seat belt nya repot gitu, pakai nutup atau buka, tekan naik di sini nanti dia udah maju sendiri. Tuh. Sekarang kita mau masuk ke bagian bagasi. Di bagasi ini, di bagian depan nih ada tombol nih teman-teman di sini buat buka bagasi. Jadi bisa buka bagasi bisa dari tombol sini, bisa langsung, bisa dari remote juga. Sekarang kita tes yang dari sini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Nah, tuh bagasi udah kebuka sendiri tuh. Di bagian bagasinya di sini ada pocket kecil buat naruh-naruh barang. Nah, di sini ada P3K bawaan. Di bagian sininya ada buat kita lihat sikring seandainya ada yang putus atau gimana. Bagian sini ada laci kecil biasanya buat naruh kunci-kunci teman-teman. Nah, ini juga ada tuas seperti ini nih kanan kiri. Ini gunanya kalau kita tarik dua-duanya ini buat menjatuhin jok yang sana. Jadi kalau kita bawa barang nanti biar lebih lega, biar bisa pakai bawa barangnya agak panjang ke dalam, dia bisa ditidurin jok yang bagian belakangnya. Kita lihat bagian dalam sini. Nah, ini bagian sini dongkraknya masih komplit. Ini juga ada ban serep masih original Continental.
Dan ini ban serepnya belum turun sama sekali teman-teman nih, ban serepnya masih utuh banget, dari baru, belum pernah dipakai. Sekarang kita lanjut melihat bagian engine ya, untuk mempercepat waktu. Oke, ini bagian engine-nya. Tulang-tulangnya juga masih bagus banget, mobilnya belum pernah kena sama sekali. Ini tulang-tulangnya masih bagus, masih original. Hidrolik kampas ini juga masih menahan, masih kuat. Peredaman masih bagus. Engine-nya 1800 CGI. Nah, ini turbonya nih. Ini mobilnya cc-nya kecil, 4 silinder, tapi tarikannya cukup kenceng, enteng teman-teman. Dan bensinnya yang paling saya suka, karena bensinnya cukup irit untuk tipe mobil yang ini. Tipe A, untuk tipe engine yang ini cukup irit, kisar 110 111. Kalau kita pakai dalam kota, luar kota bisa 113-an, 112 13. Dan paling mudah perawatannya juga teman-teman. Sekarang kita mau test drive dulu mobilnya teman-teman. Masuk deh. Oke, sekarang kita udah di dalam mobil. Kita mau cobain dulu mobilnya nih, mau test drive. Sekarang kita pakai mode yang biasa dulu nih. Pakai mode yang biasa, yang eco. Pakai mode yang eco. Kita lihat kayak gimana tarikannya. Oke, ini sekarang kita pakai mode yang eco. Ini mode eco. Nah, kalau mode eco nih pakai mode eco tarikannya sedikit lebih lamban, tapi bensinnya cukup irit kalau kita pakai mode eco. Tapi kalau kita pakai sport mode, ini kita cobain sport mode. Kita gas dikit dia. Nah, tarikannya enteng banget teman-teman. Tuh, tarikannya enteng. Kita mau tes agak jauh berhubung sekarang lagi banyak lockdown, jadi cuman ngetes di bagian parkiran aja ya teman-teman ya. Ini sekarang mode sport. Nah, satu lagi nih tambahan teman-teman. Mobil ini juga untuk yang 2012 E250 coupe. Nah, ini pakai mode sport. Nah, untuk yang E250 coupe yang ini dia sudah ada sensor parking teman-teman. Sensor parking belakang, depan, plus ada kamera mundur nih. Tuh, ada kamera mundur. Jadi kita ngoperasiinnya saat berkendara juga sangat mudah karena udah ada kamera mundur ya. Oke, sahabat Eurostar Gallery, sekian video review singkat tentang C212E250 Coupe tahun 2012 stok kami. Kalau misalnya memang ada yang mau bertanya atau mau konsultasi, bisa DM IG kita di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman sahabat, jangan lupa juga di subscribe dan di like. Oke teman-teman, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.